Pada video hari ini, kita ingin menceritakan alur film Knowing. Film yang bertema science fiction ini disutradarai oleh Alex Proyas. Film ini menceritakan seorang anak yang memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depan, termasuk kapan terjadinya kiamat. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, marilah kita mulai pada video ini. Pada awal film, kita diperkenalkan oleh seorang anak yang bernama Lucinda. Dia di kelas suka menyendiri dan memiliki aura yang misterius. Pada suatu hari, bu guru Lucinda yang bernama Miss Taylor mengatakan bahwa akan ada acara peresmian sekolah. Siswa pun diminta untuk memberikan ide untuk apa yang harus dilakukan pada acara tersebut. Ternyata, ide dari Lucinda pun yang dipilih. Ia memberikan ide untuk membuat kapsul waktu yang dimana siswa akan menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan sesuai harapan masing-masing. Kapsul itu pun pada akhirnya akan ditanam di depan gedung sekolah dan akan dibuka kembali setelah 50 tahun ke depan. Semua siswa pun mulai menggambar sesuai imajinasinya. Lain halnya pada Lucinda. Ia malah menulis banyak angka di lembar kertasnya. Pada saat waktu menggambar sudah habis, semua gambar pun dikumpulkan kepada Miss Taylor, terkecuali Lucinda yang masih belum selesai menulis angka. Miss Taylor pun terpaksa mengambilnya. Masing-masing gambar ini diletakkan di dalam amplop, serta dituliskan nama murid yang menggambarkannya. Pada keesokan harinya, acara peresmian sekolah Lucinda pun dimulai. Kapsul yang diisi oleh harapan siswa-siswi itu diletakkan di bawah tanah, tepatnya di depan sekolah. Pada saat acara berlangsung, Lucinda menyendiri dan memegang balon. Dengan tampangnya yang serius, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Ketika kapsul tersebut sudah ditanam, Miss Taylor melihat Lucinda hilang dan hanya tersisa balonnya yang terbang ke langit. Bu guru serta petugas sekolah kemudian mencari Lucinda bersama-sama. Miss Taylor kemudian turun tangga ke bawah tanah dan menemukan Lucinda di balik pintu. Taylor dengan terkejutnya mengetahui Lucinda yang sedang mencakar pintu, bahkan sampai tangannya berdarah. 50 tahun telah berlalu. Kita pun diperkenalkan dengan ayah dan anaknya yang bernama John dan Caleb. Ayahnya berprofesi sebagai profesor dan bekerja di MIT. Sedangkan ibu Caleb yang bernama Allison telah meninggal dunia karena kebakaran. Di sini, Caleb juga memiliki gangguan terhadap pendengarannya. Jadi ia harus menggunakan alat bantu untuk mendengar seperti biasa. Singkat cerita, Caleb ternyata juga bersekolah di tempat yang sama seperti Lucinda. Keesokan harinya adalah hari perayaan 50 tahun berdirinya sekolah Caleb. Pada saat acara sedang berlangsung, John baru datang. Ketika sudah pertengahan acara, Taylor yang sudah terlihat tua meresmikan acara itu dengan memotong pita. Kapsul yang sudah ditanam sejak 50 tahun yang lalu itu dikeluarkan dan gambar yang berada di dalamnya dibagikan kepada alumni sekarang. Secara tidak disangkai, Caleb mendapatkan gambar dari Lucinda, sedangkan murid yang lain mendapatkan gambar yang menarik. Lalu, ketika Caleb melihat gambar Lucinda yang merupakan kumpulan angka, ia pun diperlihatkan sosok misterius. Ketika Caleb dihampiri temannya, pria tersebut hilang seketika. Ketika malam hari sudah tiba, secara tidak sengaja, John melihat kertas yang ditulis Lucinda dan mengatakan kepada Caleb bahwa ia tidak boleh membawa kertas tersebut ke rumah, dikarenakan bukan miliknya. Lalu, Caleb pun menjawab ayahnya bahwa kemungkinan kertas tersebut memiliki arti di baliknya. Ketika John sedang kembali memikirkan istrinya, ia melihat kertas yang ditulis Lucinda dan merasa penasaran. John pun membacakan arti dari angka-angka tersebut. Ia pun pertama memilih suatu kombinasi dari kertas Lucinda. Rasa penasaran John membuat ia pun menulis angka-angka tersebut di papan tulis dan menemukan bahwa semua angka tersebut mengarah pada suatu tragedi. Angka tersebut tidak hanya dilengkapi dengan kapan suatu kejadian terjadi, tetapi terdapat jumlah korban dari suatu peristiwa secara akurat. Keesokan harinya, ia pergi ke MIT untuk menemukan temannya yang bernama Phil. John menjelaskan apa yang ia temukan, namun Phil meremehkan penjelasan dari John. Ya wajar saja, seorang ilmuwan tentu akan mempercayai sesuatu berdasarkan penemuan saintifik. John pun merasa kesal dengan Phil
dan ingin menemukan Taylor. John pun menanyakan soal Lucinda, lalu Taylor pun menceritakan kepada John tentang sifat Lucinda yang suka menyendiri. John pun dengan rasa penasarannya bertanya kepada Taylor di mana keberadaan Lucinda pada saat ini. Taylor pun memberitahu John bahwa Lucinda sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Scene pun berganti pada suatu hari ketika Caleb sedang bermain di halaman rumahnya. Ia dikejutkan dengan dua sosok misterius yang berada di dalam mobil. Caleb pun mendapatkan bisikan aneh yang didengarnya kembali. Serta, ia pun malah menghampirkan kedua sosok misterius itu. Lalu, salah satu orang misterius tersebut memberikan Caleb sebuah batu yang berwarna hitam. John pun kemudian melihat Caleb yang sedang bersama orang misterius tersebut, lalu menghampirinya, tetapi kedua orang misterius tersebut sudah cepat pergi duluan meninggalkan John dan Caleb. Singkat cerita, keesokan harinya, John akan menjemput Caleb di sekolahnya. Ia pun terjebak di jalan karena kemacetan. Secara tidak sengaja, John melihat angka koordinat di mobilnya. Ia pun langsung teringat dengan kumpulan angka yang ditulis oleh Lucinda. Ia pun turun dari mobil untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan menyebabkan kemacetan. Ketika John bertanya-tanya dengan petugas di jalan tersebut, siapa sangka terdapat sebuah pesawat yang terlihat kehilangan kendali dan jatuh ke permukaan tanah. John pun langsung bergegas ke puing-puing pesawat untuk mencoba membantu menyelamatkan para orang yang masih selamat. Ketika sudah sampai di rumah, John melihat di berita bahwa jumlah korban yang diperkirakan meninggal adalah 81 orang seperti ramalan yang ditulis Lucinda. Phil pun menghampiri dan datang ke rumah John untuk melihat keadaan sahabatnya. John pun berusaha untuk menjelaskan kembali dan mereka berdua pun mendiskusikannya secara ilmiah. John pun juga memberitahu kepada Phil bahwa angka itu adalah petunjuk untuk manusia agar lebih berhati-hati. Serta, ia juga memberitahu kepada Phil bahwa hanya ada dua kombinasi angka atau peristiwa yang masih belum terjadi. Phil pun pulang setelah mengobrol dengan John. Dan ternyata, sosok orang misterius yang sering menghampiri Caleb berada di dekat rumah John. Dan tanpa diketahuinya, orang misterius tersebut masuk ke kamar Caleb. Orang itu menampilkan kepada Caleb sebuah kebakaran hutan. Caleb pun teriak dan ayahnya pun langsung datang ke kamarnya dan menenangkan anaknya yang dikiranya sedang mimpi buruk. John pun secara tidak sengaja melihat keluar dari kaca kamar anaknya. Ia pun langsung melihat orang misterius di depan rumahnya dan tidak pakai lama lagi, John pun langsung bergegas mendatangi sosok misterius itu. Tetapi, orang misterius itu langsung saja menghilang. Keesokan harinya, John dan Caleb pun mendatangi rumah Lucinda. John pun kemudian melihat seorang wanita dengan anaknya yang sedang memasuki mobil. John pun membuntuti mereka yang pada akhirnya pergi ke sebuah museum. Ia pun mendekati wanita muda tersebut yang bernama Diana, yang merupakan anak dari Lucinda. Ia pun juga memiliki anak perempuan yang bernama Abby. Mereka berdua pun memulai percakapan sampai ketika John mulai menanyakan tentang Lucinda. Terlihat dari scene ini, sepertinya Diana langsung kesal dan pergi meninggalkan John dan Caleb. Ketika malam hari sudah tiba, John kembali meneliti kumpulan angka yang ditulis Lucinda dan menemukan bahwa salah satu kombinasi angka tersebut menunjukkan sebuah titik koordinat. John pun mempercayainya bahwa itu adalah tempat selanjutnya yang akan terjadi sebuah peristiwa. Keesokan harinya, John menitipkan anaknya di rumah adiknya. Ia merasa penasaran pada titik koordinat yang ia temukan kemarin malam. Angka koordinat tersebut pun membawa John ke stasiun kereta bawah tanah. Ia pergi melakukan ini untuk mencoba mencegah peristiwa yang akan terjadi. John pun melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan langsung memulai aksi kejar-kejaran. Petugas keamanan di stasiun kereta tersebut pun juga mengejar John. Dan ternyata, pria yang mencurigakan tersebut hanya seorang pencuri kaset. Setelah itu, hal yang mengerikan pun terjadi. Ternyata, terdapat kereta yang datang yang kehilangan kendali dan menabrak kereta yang John tumpangi. Syukurnya, ia selamat dari kejadian tersebut. Lalu, John pun menjemput Caleb di rumah Grace dan membawanya pulang. Siapa sangka, ternyata di depan rumah John terdapat Diana dan Abby yang sedang menunggu.
Diana mengatakan kepada John bahwa Lucinda selalu mengatakan tanggal 19 adalah hari terakhir Diana. Dan pada malam hari itu juga, John, Diana, dan masing-masing anak mereka pergi menuju ke rumah Lucinda yang berada di tengah hutan. Ketika sudah sampai di lokasi, John dan Diana turun dari mobil dan memasuki rumah Lucinda. Sedangkan masing-masing anak mereka ditinggalkan di dalam mobil. John dan Diana pun masuk dan menemukan di dinding rumah Lucinda terdapat gambar tentang kejadian yang telah terjadi. Serta John pun menemukan batu berwarna hitam yang sama seperti punya Caleb. Ketika sedang mengecek kamar Lucinda, mereka dikejutkan dengan bunyi klakson mobilnya, yang juga dikelilingi oleh sosok misterius itu lagi. John pun, yang sedang membawa pistol, langsung mengarahkannya ke orang misterius itu. John dan Diana pun membicarai tentang orang-orang misterius ini, dan ternyata Diana juga sering didatangi oleh sosok misterius yang sama. Pada pagi hari, John melihat anak Diana yang sedang menggambarkan gambar yang diambil dari rumah Lucinda. John pun langsung terlihat terkejut dan bergegas pergi ke kantornya untuk melihat data matahari. Dan ternyata akan ada badai matahari yang bisa menghancurkan planet dalam, termasuk bumi. Phil yang mendengarkan pernyataan ilmiah dari John langsung mempercayainya. Diana yang mendengarkan juga langsung memberikan saran kepada John untuk pergi mengumpat di bawah tanah selama badai matahari berlangsung. John yang selama ini jarang berkomunikasi bersama ayahnya memberikan saran untuk mengumpat di bawah tanah, tetapi saran tersebut ditolak oleh ayahnya. Ketika John memasuki kamar Caleb, ia melihat bahwa anaknya sedang menulis kumpulan angka-angka seperti yang dilakukan Lucinda. Ia pun memberhentikan Caleb, tetapi ia tetap menulis di atas mejanya. John dan Diana serta masing-masing anak mereka pun bergegas pergi bukan ke goa, tetapi ke sekolah Caleb dan Lucinda. John mempercayai pintu yang dicoret Lucinda adalah tempat yang paling aman. Tetapi, dengan waktu yang sudah mepet, Diana dan anaknya serta Caleb meninggalkan John sendirian. John pun kemudian mendapatkan angka yang dicoret Lucinda di pintu, dan ia pun langsung bergegas mengejar Diana. Di tengah perjalanan, Caleb keluar dari mobil untuk menelpon ayahnya untuk memberitahu tempat di mana ia sekarang. John pun ditelepon oleh Diana dan terjadi perdebatan. John memberitahu bahwa titik koordinat yang ditemukan berada di kediaman Lucinda. Ketika keduanya sedang sibuk berdebat, Caleb dan Abby dibawa pergi oleh sosok misterius tersebut. Diana pun langsung bergegas mengejar sosok misterius itu. Diana pun yang sedang panik ditabrak oleh truk dan tewas seketika, sesuai ramalan Lucinda. John pun sudah sampai di pom bensin dan menanyakan kepada orang di dekat tempat tersebut tentang keberadaan Diana dan masing-masing anak mereka. John pun langsung bergegas melanjutkan perjalanan dan mengetahui Diana yang sudah tewas karena kecelakaan. John pun langsung pergi ke rumah Lucinda sesuai koordinat yang ia temukan. Dan ketika ia sampai, John bertemu lagi dengan sosok misterius tersebut dan menanyakan di mana Caleb. Namun, orang misterius tersebut hanya diam saja tanpa menjawab pertanyaan John. Dan secara tiba-tiba, Caleb pun datang dan menghampiri ayahnya. Caleb dan Abby memberitahu John bahwa orang-orang misterius ini adalah sebenarnya orang baik. Keduanya juga menjelaskan kepada John bahwa bisikan yang didengar selama ini merupakan orang pilihan. Sebuah pesawat antariksa pun perlahan terlihat sedang turun dari langit. Ketika John dan Caleb yang ingin memasuki pesawat tersebut, ternyata hanyalah orang yang terpilih seperti Caleb dan Abby. Di scene ini, John dan anaknya pun berpisah. Keempat sosok misterius tersebut langsung berubah menjadi cahaya. Para alien ini pun bukan hanya membawa Caleb dan Abby, tetapi terlihat banyak kapal yang sama terbang meninggalkan bumi. Keesokan harinya pun, John memilih untuk berkumpul dengan keluarganya dan memeluk satu dengan yang lain sambil menunggu kehancuran yang akan melanda bumi. Di scene terakhir pun, diperlihatkan Caleb dan Abby yang sudah sampai di planet baru. Mereka dan para manusia yang diselamatkan oleh alien ini akan melanjutkan peradaban manusia, dan film pun berakhir. Jadi, itulah alur film Knowing. Kalau menurut Mimin, film ini sangat bagus dan seru untuk ditonton. Tetapi, menurutmu bagaimana tentang film ini? Tuliskan
di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jika video ini berguna, jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih telah menonton video kami pada hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.